Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya indikasi maladministrasi dari rencana impor beras 1 juta ton yang diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ombudsman RI mencermati stok beras di dalam negeri saat ini masih mencukupi sehingga pemerintah tidak perlu melakukan impor. Polemik rencana impor beras 1 juta ton terus bergulir. Ombudsman Republik Indonesia menengarai rencana kebijakan itu berpotensi melanggar administrasi. Sebab keputusan impor beras 1 juta ton diambil di saat kondisi stok beras dalam negeri mencukupi. Merujuk data stok pangan dan potensi produksi beras nasional di 2021, Ombudsman menilai bahwa stok beras nasional kita masih relatif aman dan tidak memerlukan impor dalam waktu dekat. Jadi Bapak Ibu, stok beras aman dan kita tidak memerlukan impor dalam waktu dekat. Badan Pusat Statistik melaporkan pada Januari hingga April 2021, potensi produksi beras akan mencapai 14,54 juta ton, naik 26,84% dibanding periode yang sama pada tahun 2020 yang sekitar 11,46 juta ton. YK Hendra menekankan agar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan data yang jelas dalam memutuskan keputusan untuk impor beras. Adanya potensi maladministrasi terkait mekanisme keputusan impor beras. Itu kawan-kawan jelas itu. Jadi terkait mekanisme keputusan impor beras ini, kami mencermati adanya potensi maladministrasi dan alternatif tindakan korektif nanti yang akan didorong oleh Ombudsman adalah perlunya early warning system dalam menentukan keputusan impor beras berbasis saintifik dan berbasis evidence. Serta mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan hati-hati, jangan merasa kusut. Mencuatnya wacana impor 1 juta ton beras juga memicu merosotnya harga beras di sejumlah daerah. Seperti yang terjadi di pasar tradisional di Jombang, Jawa Timur, penurunan harga beras mencapai Rp1.000 per kilogram. Selain terkait wacana impor 1 juta ton beras, penurunan harga beras juga terjadi akibat panen raya yang sedang berlangsung. Tim Liputan Metro TV. Ombudsman RI menyoroti polemik impor beras 1 juta ton. Ombudsman menemukan adanya indikasi maladministrasi dari rencana impor beras 1 juta ton. Apa temuannya? Untuk membahasnya, sudah bergabung dari luar studio anggota Ombudsman Republik Indonesia, YK Hendra Fatika. Pak YK, selamat malam. Selamat malam, Afi. Ya, Pak YK, Ombudsman meminta pemerintah untuk menunda impor beras dengan alasan ada indikasi maladministrasi. Bisa Anda jelaskan sejauh ini apa saja temuan dari Ombudsman, termasuk soal mekanisme pengambilan keputusan impor beras ini? Jadi pertama begini, Afia. Beras ini bukan hanya sekedar komoditi perdagangan saja, tetapi dia memiliki aspek sosial, aspek politik juga, sehingga suka atau tidak suka, keputusan impor ini harus dipahami oleh publik, Nah, apa yang terjadi di 10 hari terakhir ini, Dirut Bulog menentang keras, Menteri Pertanian juga sama menentang keras, terus juga DPR juga sama menentang keras. Nah, padahal Dirut Bulog, Menteri Pertanian itu kan merupakan anggota rapat Rakortas. Nah, padahal keputusan itu sendiri dihasilkan kan oleh Rakortas. Tetapi kenapa anggota Rakortas ini ternyata dipublik seperti itu? Nah, berarti kami melihat jangan-jangan ada masalah nih di dalam pengambilan keputusan itu. Oke, sebelum masuk ke situ, akhirnya kami cermati. Yang pertama apa? Data stok aman enggak? Ternyata kesimpulan kami dengan melihat indikator produksi, indikator stok baik itu yang ada di setiap pelaku supply chain, itu relatif aman. Gitu. Nah, sehingga kami melihat jangan-jangan ini ada mekanisme pengumpulan keputusan
keputusan yang tidak prudent gitu kan, karena untuk keputusan impor beras ini kan harus jelas indikatornya. Oleh karena itu kami mendorong kalaupun seandainya terjadi maladministrasi, maka tindakan korektif yang akan kami sarankan adalah berupa adanya early warning system dalam menentukan keputusan impor berbasiskan scientific dan berbasiskan evidence gitu. Ya, Pak Yeka, tadi di awal Anda mengatakan bahwa keputusan impor beras ini ada yang bersifat politis dan juga sosial. Adakah temuan Anda bahwa ini ternyata lebih bersifat politis? Ya, bersifat politis itu ya contohnya seperti ini. Kalau tidak, artinya beras memiliki dimensi politis ini ya seperti sekarang ini gitu kan, hiruk-pikuk segala macam sampai lari ke DPR. Itu adalah bahwa komoditi beras ini kalau seandainya nggak prudent diputuskannya ya akan memiliki dimensi politis. Misalnya saja kalau kita lihat di masa lalu keputusan beras impor, keputusan penanganan harga beras yang tidak baik juga bisa memicu turunnya sebuah rezim. Nah ini kan juga mencerminkan bahwa komoditi beras ini bukan hanya sekedar komoditi perdagangan gitu, tetapi komoditi sosial politik yang harus diwajibkan, yang publik itu harus tahu gitu. Kalau keputusan impor itu kenapa gitu. Oke, ada argumentasi dari Menteri Perdagangan juga tadi kami sudah putar sebelum diskusi ini dimulai adalah alasannya untuk mengamankan cadangan beras dan belum lagi kadar air tinggi dari hasil panen petani yang tidak bisa diserap oleh Bulog. Apakah itu juga menjadi pertimbangan dari temuan Ombudsman sejauh ini? Adakah temuan lainnya di lapangan? Jadi begini, pertama kalau kita lihat di saat-saat seperti ini ya, ketika panen raya, udah pasti harga itu turun, Afi. Tidak ada keputusan impor pun, harga itu pasti turun. Contohnya apa? Januari, Februari, harga gabah tahun ini dibandingkan Januari, Februari, harga gabah tahun 2020, harga tahun ini itu lebih rendah. Nah ini kenapa? Karena konsisten dengan angka ramalannya BPS bahwa produksi di tahun ini mengalami peningkatan. Nah, produksi meningkat, suplai meningkat, otomatis harga turun. Nah, terus yang kedua, yang mengakibatkan harga turun lagi adalah karena tadi yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan betul, bahwa kadar air turun. Kadar air turun itu berarti handling untuk biaya mengolah menjadi beras menjadi tinggi, karena perlu adanya dryer gitu kan. Nah, otomatis harga akan tinggi, harganya akan tinggi. Nah, kompensasi peningkatan handling yang tinggi itu, cost pengolahannya itu dibebankan kepada petani sehingga yang ditawarkan oleh pedagang itu relatif rendah. Nah, ini yang memunculkan, dan ini hukum demand supply demand biasa saja gitu kan. Nah, jadi sebetulnya ini tidak menjadi indikasi bahwa perlunya impor gitu. Yang terjadi itu kalau perlunya impor itu kalau harga gabah itu justru tinggi. Berarti kan mencerminkan kelangkaan. Oleh karena itu perlu pasokan baru. Nah, kalau kita tidak siap karena cadangan karena tidak ada, ya berarti kita harus impor atau mengeluarkan stok yang ada di Bulog. Gitu. Oke, temuan kajian ini akan disampaikan ke siapa, dan kita juga menjaga jangan sampai ternyata ini urusannya lebih bersifat politis dan malah menjadi makanan dari pemburu rente, Pak Yeka. Ya, jadi begini, terkait sepak terjang pemburu rente ini memang ada ranahnya penegakan hukum di situ. Tetapi yang paling penting bagi kami itu adalah keputusan impor ini harus transparan disertai dengan indikator yang jelas. Nah, jadi kita nanti akan memeriksa, akan meminta keterangan tepatnya kepada Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Pertanian, Dirut Bulog gitu ya. Kita akan tanyakan sebetulnya di Rakortas itu ada nggak sih mekanisme untuk memutuskan impor atau tidaknya. Nah, kan lucu gitu, anggota Rakortas yang sudah ikut gitu tiba-tiba loh kami merasa menolak gitu, kan ini aneh gitu. Nah, ini tidak sinkron, tidak satu suara ya untuk sebuah keputusan besar ini. Iya gitu. Padahal ini bukan masalah sepele, ini keputusan penting gitu. Baik, kita nantikan bagaimana perkembangan di sini. Terima kasih banyak atas diskusi kita, Pak Yeka Hendra Fatika di Prime Time News. Terima kasih, Afi.